Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam Musa edisi 7 April 2024. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau engkau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau engkau mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan semua murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan hari ini melalui Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Kita diajarkan untuk percaya walaupun tidak melihat. Secara pribadi, saya adalah orang Katolik sejak lahir, di mana iman Katolik ditanamkan oleh orang tua, oleh keluarga, mulai dari kecil. Kita harus jujur bahwa apa yang kita punya adalah warisan orang tua. Seiring waktu berjalan, kita mengimani sesuatu yang kita yakini, yang kita percaya bahwa itu adalah benar. Dalam hidup yang kita alami, dalam pengalaman sehari-hari, di masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, semakin membuat kita percaya bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Secara pribadi, saya mengalami begitu banyak mukjizat, begitu banyak kejadian-kejadian yang ditopang oleh Tuhan untuk saya, untuk keluarga saya. Bagian dari percaya walaupun tidak melihat inilah
yang semakin membuat kita kuat, semakin membuat kita percaya bahwa Tuhan memang benar-benar ada. Karya Tuhan bisa kita rasakan, bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya bersyukur diwariskan oleh orang tua iman Katolik ini. Iman yang saya percaya sampai dengan hari ini, iman yang menyelamatkan hidup saya, iman yang mengarahkan hidup kepada sebuah kebenaran. Saya percaya kita semua pernah mengalami pengalaman iman yang berbeda keadaannya. Akan tetapi satu hal, selama kita percaya, selama kita mengimani Kristus di dalam hidup kita, maka apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, kepada Thomas, berbahagialah kita yang percaya walaupun tidak melihat. Itu akan terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih.